Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Pasaman merupakan gunung yang berada di Pasaman Barat, gunung kedua tertinggi setelah Talamau, atapnya Sumatera Barat. Gunung ini memiliki cerita dan kisah yang melegenda, yakni kisah horor dan misterinya. Hari ini kita akan bahas pengalaman horor di Gunung Pasaman. Mari kita mulai. Pengalaman horor pertama datang dari seorang nenek-nenek yang berusia kurang lebih 60 tahunan. Ia bercerita dari mulut ke mulut, dari warga ke warga, dan akhirnya kita mendengarkan ceritanya. Ceritanya adalah di masa dahulu kala, sekitar pada zaman penjajahan Belanda. Waktu itu, Gunung Pasaman dan area sekitar Gunung Pasaman dikuasai oleh kolonial Belanda. Saat itu, ada satu mandor pekerja yang bekerja di lahan perkebunan kolonial Belanda. Ketika itu mereka pergi bekerja ke lahan yang berada di lereng Gunung Pasaman. Namun entah apa yang terjadi, entah apa yang ada di hutan tersebut, entah apa yang ada di gunung tersebut, sekitar satu mandoran orang pekerja yang bekerja di perkebunan kolonial Belanda ini tidak bisa kembali lagi pulang. Semuanya hilang, lenyap. Sampai sekarang cerita ini masih misteri. Sebab apa yang menyebabkan orang ini hilang? Kurang lebih 60 orang hilang, lenyap, tak tersisa. Apakah dimakan binatang buas? Atau memang ada penghuni gunung ini yang menyebabkan pekerja ini tidak bisa kembali ke rumahnya? Itulah cerita yang pertama, pengalaman horor di Gunung Pasaman. Cerita kedua datang dari seorang pemikat burung di sekitaran lereng Gunung Pasaman. Ketika itu dia pergi mencari burung dengan seorang temannya. Mereka berdua pergi ke arah hutan Gunung Pasaman. Mereka ingin mencari burung. Mereka membuat tempat menginap malam itu. Mereka membuat camp darurat untuk tempat beristirahat. Dan esokan harinya mereka lanjut mencari burung. Setelah dia susuri hutan kanan kiri masuk ke dalam ke sana ya. Lalu dua orang ini menemukan sebuah telaga sebesar kubangan kerbau, tapi dalam. Di tengah-tengahnya ada sebuah talang. Dan di sekitaran itu banyak burung berkicau riau. Ketika sampai di sana, dua orang ini tidak tahu jalan keluar, tidak tahu jalan pulang. Dan sampai akhirnya mereka mencari dan mencari. Akhirnya karena niat dan ketulusan mereka kembali
bisa menemukan jalan pulang dan tidak bisa membawa apapun dari hutan Gunung Pasaman tersebut. Ini kisah misteri yang kedua, pengalaman horor di Gunung Pasaman. Ketiga, ada pengalaman horor di Gunung Pasaman yang diceritakan oleh seorang tokoh yang berada di lereng Gunung Pasaman. Dia adalah seorang sahabat, teman, dan juga orang tua kami, para pendaki dan penggiat alam di sekitaran lereng Gunung Pasaman. Ketika itu, dia membawa mahasiswa untuk pergi ke lereng Gunung Pasaman, yaitu untuk melihat dan menyaksikan keindahan air terjun yang berada di lereng Gunung Pasaman. Mahasiswa ini berjumlah sekitaran kurang lebih 10-20 orang, terbagi dari laki-laki dan perempuan. Sampai mereka di air terjun, ketika itu cuaca hujan. Kemudian ketika itu karena cuaca hujan, jalan licin, mereka ingin kembali pulang. Namun waktu sudah menunjukkan senja. Akhirnya mereka ingin mencari pondok peladang yang berada di sekitar itu. Anggap saja bapak ini namanya Hasan. Pak Hasan ini sebelumnya tahu keberadaan pondok itu, posisi pondok itu. Namun ketika dia ingin mencari pondok itu tidak ketemu, padahal ketika itu dia membutuhkan tempat perlindungan, membawa sang mahasiswa ini. Tidak ketemu. Kemudian bapak ini bertanya kepada mahasiswa, apakah di sini ada yang niatnya tidak benar, ada niatnya tidak suci, atau ada di hatinya masing-masing mahasiswa ini percemburuan atau dengki di antara mereka. Ternyata ada. Setelah ditemukan dan tahu permasalahannya, mereka saling memaafkan dan tidak ada iri hati dan dengki. Hatinya sudah tulus ikhlas. Ternyata pondok itu sudah berada di depan mereka. Akhirnya mereka berlindung di sana. Hari sudah malam, dan malam itu mereka bermalam di pondok itu. Itulah cerita ketiga, pengalaman horor di Gunung Pasaman. Kemudian di Gunung Pasaman ada kayu putih besar. Yang kayu putih ini, ketika kita berada di sana, kita akan berputar-putar di sana, tidak tahu jalan keluar, jalan pulang. Itu yang dialami oleh beberapa orang yang tidak bisa kita sebutkan. Tapi sudah banyak orang yang mengalami hal mistis seperti itu di Gunung Pasaman. Tambah lagi cerita talang perindu, ular naga, dan sebagainya. Itulah bumbu misteri dan kearifan lokal yang berada di Gunung Pasaman. Cerita yang kita sajikan ini adalah cerita dari mulut ke mulut dan belum tentu pasti kebenarannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam membacakan cerita. Jelas di sini kita sampaikan apa yang kita dengar dari mulut ke mulut, bukan bukti nyata
atau berita. Benar atau tidak, silakan berkomentar. Kalau ada cerita, pengalaman, dan sebagainya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan ceritakan kembali di channel ini, karena channel ini akan membahas banyak sejarah, cerita misteri, dan sebagainya tentang alam kita, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Demikianlah video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.